Jangan record dulu. Udah aku record, udah sana. Sudah rekam belum lo? Udah kok. Semua aja ya. Ini memang lagi podcastnya. Jadi berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, ini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang wirecard properties yang dimana anggota orang itu saya sendiri Khairul Anam, kemudian dari Saputra, kemudian Saudara Devi Martin. Sebelum itu kita harus tahu apa itu wirecard. Wirecard adalah perangkat lunak analisis jaringan yang salah satunya dari dengan menggunakan wirecard, pengguna dapat memantau, merekam, dan menganalisis lalu lintas jaringan dengan cermat. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam merekam dan menganalisis paket-paket data yang dikirim melalui jaringan. Wirecard mendukung berbagai protokol jaringan seperti TCP atau IP, UDP, HTTP, DNS, dan lainnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk memeriksa dan memahami komunikasi yang terjadi di jaringan. Salah satu fitur penting wirecard adalah kemampuannya untuk menerapkan filter dan penyaringan data yang canggih. Pengguna dapat menerapkan berbagai kriteria seperti alamat IP, protokol, port, atau kata kunci tertentu untuk memfilter paket-paket data yang ditampilkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk fokus pada paket-paket data yang relevan dan mengabaikan yang tidak relevan, sehingga mempermudah proses analisis. Selanjutnya ada properti, yaitu interface properti atau properti antarmuka, di mana memungkinkan Anda untuk memilih antarmuka jaringan yang akan digunakan untuk menangkap lalu lintas. Properti antarmuka ini mencakup pengaturan seperti mode promiskuitas dan penggunaan spesifik antarmuka. Baru ada capture filter property, yaitu properti filter tangkapan. Anda dapat mengkonfigurasi filter tangkapan untuk menangkap hanya lalu lintas yang sesuai dengan kriteria tertentu seperti protokol, alamat IP, atau portnya. Ini membantu Anda menyaring lalu lintas yang relevan. Selanjutnya, ada display filter property atau properti filter tampilan, yang dimana display ini memungkinkan Anda untuk memfilter dan menampilkan paket-paket yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam jendela tampilan. Anda dapat menyesuaikan filter tampilan sesuai dengan kebutuhan analisis Anda. Nah, di sini itu profil properties. Wirecard memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola profil konfigurasi untuk analisis yang berulang-ulang. Anda dapat mengatur preferensi tampilan kolom dan filter khusus dalam profil yang berbeda. Capture action. Anda dapat mengatur opsi tangkapan seperti mode penyimpanan ke file, dan pengaturan rotasi file untuk mengaruhi cara wirecard menyimpan data yang ditangkap. Baiklah, di sini dapat dilihat bahwasanya di sini ada lima inisiasi atau keluaran, yaitu ada frame 4301, kemudian Ethernet 2, Internet Protocol, Crashing 4, kemudian Transmission Control Protocol, dan Transport Layer Security. Jadi di sini untuk frame 4301 adalah istilah yang digunakan dalam konteks jaringan untuk mengacu pada struktur data yang berisi pakai data dan informasi kendali yang diperlukan untuk mengirim data melalui fisik seperti kabel atau non-kabel. Frame 4301 menunjukkan bahwa ini adalah frame dengan nomor urut 4301
301 dalam urutan frame yang ditangkap oleh Wireshark, setiap frame mewakili satu paket data yang dikirim melalui jaringan. Ini selama setiap per detik yang menggunakan jaringan dari. Kemudian yang Ethernet 2 akan dijelaskan oleh ID. Nah, Ethernet di sini yaitu teknologi lapisan fisik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirim data melalui kabel Ethernet. Tentunya ada satu varian format frame Ethernet yang digunakan untuk mengemas data. Ini termasuk alamat MAC, pengirim dan penerima. Tipe protokol yang diikut sertakan dalam frame dan data yang sebenarnya akan dikirimkan ke layar di atasnya. Yang ketiga yaitu Internet Protocol atau IP. Internet Protocol adalah protokol lapisan jaringan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengirim paket data melalui jaringan. Protokol yang digunakan di seluruh internet dan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirim data ke tujuan yang berdasarkan alamat IP. Itu alamat IP penerima. Dan berikutnya itu ditangkap oleh pemain. Yang ketiga ada Transmission Control Protocol, yaitu protokol lapisan transport yang digunakan untuk mengolah pengiriman data yang andal antara perangkat dalam jaringan. TCP ini memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dalam jumlah benar dan tanpa hilangan. Yang kelima, Transportation Layer Security atau TLS, yaitu protokol keamanan lapisan transport yang digunakan untuk mengamankan komunikasi di jaringan. TLS ini digunakan untuk membuat koneksi yang aman antara dua entitas di jaringan, seperti server web dan server web yang menginvestigasi data yang dikirimkan. Berikutnya di sini secara kesimpulan, Wireshark adalah analisis jaringan yang kuat dan populer dan memberikan kemampuan untuk memantau, merekam, dan menganalisis lalu lintas jaringan secara menyeluruh dengan fitur-fitur seperti analisis paket data yang terperinci, kemampuan penyaringan yang canggih, dan fleksibilitas dalam pengembangan networking. Wireshark menjadi alat yang tak ternilai bagi para profesional jaringan dalam memahami komunikasi jaringan, mengidentifikasi masalah, melakukan pemecahan masalah, dan memantau kinerja jaringan dengan efektif dan efisien. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, mengenai Wireshark ini bagaimana cara pemanfaatannya dengan baik?